Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Saudara-saudaraku, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di podcast Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Saudara-saudaraku, tinggal beberapa hari lagi, tepatnya tinggal 3 hari lagi dengan hari ini kita sudah memasuki di bulan Syawal, di mana pada tanggal 1 Syawal ada satu hari raya yang tentu sangat dinantikan, khususnya untuk umat Islam yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa. Di hari Lebaran tentu menjadi tradisi kita di mana-mana, begitu banyak aneka rupa makanan yang terhidang di meja makan kita, di meja tamu kita, di mana-mana begitu banyak makanan. Dan pada podcast ini kita mencoba untuk mengingatkan ya salah satu minuman, ya bukan makanan, yang memang harus kita hati-hati, kita waspadai, apalagi kalau kemudian minuman itu dikonsumsi secara terus-menerus ya, bukan hanya di hari raya tetapi menjadi konsumsi sehari-hari. Walaupun di hari raya saja itu juga tentu menjadi kurang baik. Apa itu yang ingin kita sampaikan, yaitu tentang apa yang kita sebut sebagai soft drink ya. Sering orang melihatnya soft drink adalah minuman ringan ya. Ini juga terjemahan ini sepertinya kadang-kadang juga bisa menyesatkan kita gitu ya, karena dengan kata-kata ringan kita menjadi kurang waspada dan perasaan ya ringan-ringan saja gitu ya. Padahal pemakaian atau penggunaan soft drink itu secara terus-menerus, apalagi terlalu sering, akan berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, bagaimana soft drink ini mempengaruhi kesehatan kita, ini yang akan coba kita sampaikan di podcast kali ini ya. Jadi minuman ringan ya, tadi yang kita sebut sebagai soft drink ini saat ini sudah tersedia ya dalam berbagai varian dan sangat mudah untuk kita temukan. Beberapa contoh minuman ringan seperti minuman bersoda, jus buah kemasan, teh atau kopi kemasan, minuman berenergi, hingga minuman pengganti elektrolit tubuh setelah olahraga yang kelihatannya menyehatkan ya. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan saat memutuskan untuk mengonsumsi minuman ringan tersebut adalah kandungan bahan tambahan pangannya. Soft drink mengandung bahan tambahan seperti pemanis, perasa, pewarna, pengawet, dan juga kafein. Soda juga memiliki kandungan gas karbon dioksida yang memberikan efek mendesis saat kita minum. Namun yang menjadi sorotan dari banyak bahan tambahan itu adalah pemanis ya, karena pemanis merupakan yang paling menjadi yang paling terkait dengan kesehatan ini. Pemanis ya baik alami ya, apalagi buatan, sama-sama memiliki efek buruk ya. Kita bahkan mungkin tidak sadar berapa banyak gula yang dikonsumsi bersamaan dengan minuman ringan tadi. Minuman ringan yang cenderung tinggi akan kandungan pemanis ini dapat meningkatkan risiko kita mengidap penyakit-penyakit kronis ya, termasuk obesitas dan juga diabetes hingga penyakit jantung. Lalu apa saja sih sebenarnya efek yang akan kita alami jika kita sering minum minuman ringan ini, minum soft drink ini ya. Ada beberapa efek yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah karies gigi. Sebuah studi dalam jurnal BMC Oral Health
menyebutkan bahwa konsumsi 250 ml minuman ringan per hari dapat meningkatkan risiko karies gigi pada anak-anak dan remaja. Selain itu, minuman ringan bersoda juga mengandung asam tertentu seperti asam fosfat dan juga asam karbonat yang bisa merusak gigi. Asam bekerja dengan melarutkan kalsium dan membuat lapisan enamel melemah. Akibatnya gigi akan lebih mudah berlubang dan mengeropos akibat hilangnya pelindung gigi tersebut. Yang kedua, ya, risiko kita terlalu sering minum soft drink adalah obesitas. Konsumsi soft drink juga dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan memicu obesitas. Minuman ringan memiliki kalori yang tinggi. Dengan minum 1 botol minuman ringan, kita sudah menambah asupan kalori harian sekitar 150-200 kalori. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin minum minuman ringan, minum minuman soft drink tadi juga cenderung memiliki kualitas pola makan yang buruk secara keseluruhan. Pola makan yang buruk merupakan faktor risiko utama dari obesitas. Kemudian yang ketiga, risiko diabetes. Diabetes tipe 2 merupakan salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Sebuah studi dalam jurnal PLOS ONE menunjukkan bahwa asupan sekaleng soda atau 150 kalori gula per hari mampu meningkatkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 1,1%. Asupan gula berlebihan inilah yang dapat menyebabkan resistensi insulin yang menjadi salah satu faktor risiko utama dari kondisi ini. Kemudian risiko yang keempat adalah penyakit jantung. Ya. Asupan soft drink juga bisa memicu sindrom metabolik, yaitu sekumpulan kondisi yang mengganggu proses pembakaran energi. Salah satunya adalah penyakit jantung. Minuman ringan dapat meningkatkan jumlah LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida di dalam darah. Keduanya merupakan faktor risiko penyakit jantung. Salah satu studi dalam jurnal Circulation menemukan pria yang minum minuman ringan setiap hari berisiko 20% lebih tinggi terhadap serangan jantung daripada mereka yang jarang atau tidak minum sama sekali soft drink ini. Kemudian yang ketiga adalah risiko asam urat. Ya. Peradangan pada sendi yang terjadi karena kadar asam urat, urit aksid di dalam tubuh yang terlalu tinggi dikenal sebagai penyakit asam urat atau GOUT. Gejalanya dapat berupa persendian sakit, bengkak, dan kemerahan. Bagian persendian yang biasanya terdampak adalah jempol kaki, tetapi bagian lain juga sering terpengaruh. Menurut penelitian, kandungan gula dalam minuman ringan dapat meningkatkan risiko asam urat, yaitu sekitar 75% pada wanita dan hampir 50% pada pria. Jadi itu ya risiko-risiko secara kesehatan yang akan kita hadapi ketika kita terlalu sering mengkonsumsi soft drink. Ya. Jadi berapa sih sebenarnya batasnya? Nah, banyak orang yang kemudian bertanya ya, berapa batasan konsumsi soft drink ini dalam sehari? Untuk mengetahui batas konsumsi minuman ringan dalam sehari, maka kita terlebih dahulu perlu mengetahui kadar gula yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, minuman ringan kemasan berukuran 500 ml pada umumnya memiliki kadar gula sekitar 40-50 gram atau setara dengan 4-5 sendok makan. Padahal menurut Pedoman Gizi Seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan konsumsi gula harian tidak lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan. Jadi kalau kita minum satu botol soft drink ukuran 500 ml artinya kita langsung tercapai batas maksimal. Sementara tentu kita mengkonsumsi tidak hanya soft drink ya. Hal ini pun belum termasuk asupan gula dari sumber makanan lainnya kan. Ini artinya minum minuman ringan sebenarnya sudah tidak baik untuk kesehatan. Nah, jika kita tetap ingin mengkonsumsinya ya, mungkin karena lebaran, tetapi coba ukurannya dikurangi ya. Dan batasi tidak lebih dari 2 kali seminggu. Jadi rekomendasinya adalah tidak lebih dari 2 kali seminggu. Jadi seminggu maksimal 2 kali. Namun
Jika kita bisa mencoba beberapa alternatif minuman ringan lainnya, tentu dihindari sama sekali akan lebih baik, gitu ya. Nah, kita ganti dengan apa? Tentu yang kita ganti adalah dengan minum air mineral yang tidak mengandung kalori dan dapat membantu menghilangkan rasa haus kita. Atau kalaupun terpaksa supaya ada rasa-rasanya, ya, sekarang kita mengenal yang namanya infused water, ya. Minum infused water dengan campuran irisan buah seperti lemon dan jeruk untuk mendapatkan minuman segar berperisa buah dan tanpa kalori. Jadi kita tidak khawatir lagi ya dengan kebiasaan minum minuman ringan tadi. Jadi rekomendasinya ya, sebelum masih ada 2 hari sebelum Lebaran, kalau sudah terlanjur beli ya hati-hati mengkonsumsinya, dan hanya direkomendasikan 2 kali maksimal dalam seminggu. Syukur tidak kita hindari. Demikian yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa menghindari makanan-makanan yang kurang sehat sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita dengan optimal. Kita terhindar dari penyakit-penyakit yang hari ini terus mengancam, diabetes, penyakit jantung, penyakit asam urat dan sebagainya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.